Nggak ada suaranya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titu. Selamat datang Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Acara akan segera dimulai. Kepada semua peserta temu alumni, mohon untuk tetap mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Zoom webinar Temu Alumni dengan tema Prospects and Challenges of the Accounting Profession for the Millennial Accountants in the Era of Technological Disruption. Sebelum acara dimulai, izinkan kami selaku pembawa acara memperkenalkan diri. Saya, Linda Lestari, Akuntansi 2019. Dan saya, Yohana Maria, Akuntansi 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandi Harmi Sutiono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat kedua pembicara kita pada hari ini yang adalah alumni Indonesia Banking School, yaitu Kak Boyke Budi Pratama, SE, dan Kak Lulu Fitriana, SAK. Yang kami hormati Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA, Wakil Ketua 1. Yang kami hormati Ibu Dr. Wiwi Idawati, SE, MSI, AK, CA, Ketua Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Bapak Dr. Erik Wijaya, SE, ME, Ketua Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Asri Nurrahmi, SE, MSH, Sekretaris Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Ibu Meta Andriani, SE, MM, Sekretaris Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Puspita, SE, MSI, Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen serta rekan mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat hadir dalam acara Temu Alumni pada pagi hari ini. Kami mewakili Himpunan Mahasiswa Akuntansi memohon maaf karena acara Temu Alumni pada hari ini diselenggarakan secara online dikarenakan adanya pandemi COVID-19, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Acara selanjutnya, foto bersama. Seluruh hadirin dimohon untuk menghidupkan kamera. Saya akan memandu dengan hitungan 3. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini.
Pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan Indonesia Raya dan doa. 3. Sambutan Ketua Indonesia Banking School dan Ketua Pelaksana Temu Alumni. 4. Pengenalan narasumber. 5. Pemaparan materi oleh narasumber Kak Boyke Budi Pratama, SE. 6. Q&A. 7. Pemaparan materi oleh narasumber Kak Lulu Fitriana, SAK. 8. Sharing session. 9. Games berhadiah. 10. Penyerahan e-certificate. 11. Accounting award. Terakhir, penutupan. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana Temu Alumni. Kepada Saudari Adinda Sabelia, dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CE, Wakil Ketua 1. Yang terhormat Kak Boyke Budi Pratama, SE, selaku pembicara 2. Yang terhormat Kak Lulu Fitriana, SAK, selaku pembicara 2. Teknologi. Gitu aja, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dibuka sekarang yang mau bertanya. Terima kasih kepada Kak Boyke Budi Pratama, SE, atas pemaparan materinya. Mungkin ini sudah ada Q&A, Kak, yang dari teman-teman mahasiswa yang bertanya. Okay. Mungkin aku bacain dulu. Dari Shirley Eka, akuntansi 2018, seiring berkembangnya teknologi, salah satu teknologi yang berguna bagi akuntan yaitu Optical Character Recognition atau OCR. Namun, kendala utama untuk diadopsi di dalam profesi akuntan adalah akurasi atau keakuratannya. Serta saat ini akurasi dari OCR kemungkinan berkisar antara 80-90%. Lalu apakah ada teknologi yang dapat meringankan akuntan namun memiliki tingkat keakuratan yang jauh lebih tinggi daripada OCR dengan fungsinya yang sama? Mungkin Kak Boy bisa menjawab pertanyaannya. Jadi untuk OCR sendiri itu hanya sebenarnya untuk kepentingan untuk mencatat aja dalam sebuah satu transaksi. Jadi transaksi itu kalau misalnya kita buka di dalam sebuah sistem teknologi gitu ya. Gini deh, kita kalau ngomongin teknologi kayaknya terlalu tinggi kali ya. Kita ngomongin tentang sistem akuntansi aja dulu gitu. Kita ngomongin tentang proses alur akuntansi dan proses bisnis. Proses bisnis itu berawal dari penjualan, lalu pencatatan pengeluaran. Dah, sesimpel itu aja. Nah, sebenarnya OCR ini membantu untuk para pembisnis untuk untuk mencatat transaksi untuk transaksi harian. Contohnya ya tadi transaksi penjualan atau misalnya transaksi pengeluaran biasanya yang banyak digunakan menggunakan OCR. Oke, OCR 80 sampai dengan 90% betul. Tapi pengembangan terakhir ada salah satu ERP atau salah satu artinya kan ERP itu banyak ya brandnya. Nah, ada salah satu ERP itu dia bisa meyakinkan bahwa OCR-nya adalah 98%. Artinya sudah mencapai angka ke 100%. Kenapa? Mereka selalu menyebutkan 98%. Menyebutkan 99% katakanlah. Mereka nggak bilang 100%. Karena gini, di dalam dunia teknologi itu pasti mereka meyakini bahwa akan adanya kekurangan. Tapi hasilnya memang itu udah sangat membantu. 80 sampai dengan 98% itu udah sangat-sangat membantu. Even ada pun salah, mereka itu hanya tinggal checking ulang. Checking ulang tuh hanya nge-tracing sebentar. Itu nggak makan waktu lama. Artinya, contoh kemarin pada saat kita, ini langsung contoh kasus aja ya. Contoh kasusnya waktu kami ngecek data yang ribuan, itu cuman mungkin saya bisa kasih, misalnya nih ada 5.000 data, tolong diproses, misalnya kayak gitu. Nah, dalam waktu 5.000 data aja, itu nggak nyampe 1 menit. Kayak gitu. Waktu itu kita ngebuka rekrutmen untuk bagian waktu itu kita butuh untuk bagian penjualan. Itu kita langsung dapat memang mining datanya itu data pelamar pekerja itu sampai dengan 5.200. Dan itu kami ini karena adalah startup dan
belum begitu juga besar banget gitu ya. Itu 5.200 kita paling dikerjain sama 2 orang itu cuma dalam waktu 15 menit gitu. Artinya nggak sulit untuk mencari untuk ribuan data untuk saat ini ya. Artinya kalau misalnya ditanya ada lagi nggak, apa ya misalnya yang ada lagi, kebanyakan tools-tools yang digunain itu memang tools-tools yang apa ya, kalau untuk transaksi itu ada OCR, terus mungkin itu sih yang memang masih sampai dengan saat ini masih membantu. Mungkin ada pengembangan-pengembangan lain, lebih ke data. Sekarang itu banyak orang butuh untuk analitik. Gitu, artinya untuk menganalisa kita banyak data-data yang diperlukan untuk mereka membuat decision making gitu ya. Artinya mereka mau tahu nih sebenarnya kita nih harus hold, tahan, atau mereka harus efisiensi gitu. Karena banyak memang perusahaan sekarang lebih cenderung awalnya waktu ini sedikit pengalaman waktu pandemi aja gitu. Gini, artinya dari pertanyaan tadi kita buka untuk sebenarnya kebutuhannya itu ada di analytical data yang paling banyak ya. Kalau masalah pengadminan, artinya untuk nginput aja, itu tuh nggak begitu banyak diperhatikan oleh perusahaan, walaupun memang itu penting gitu ya. Karena balik lagi ya, itu kan gampang, tinggal scan aja, itu kan gampang. Jadi kita kalaupun juga kita mau implementasi ERP nih ke perusahaan, kita ngomong nih usernya harus gini. Ya Pak, udah nggak usah diomongin, kita pakai scan aja, kan ada sekarang scan di aplikasi. Ya udah kita bilang, oh iya sih di aplikasi kita juga ada gitu. Jadi nggak terlalu banyak dipermasalahkan. Justru yang dipermasalahkan oleh dia adalah keakurasian data gitu. Jadi karena mereka mau decision secepat-cepatnya gitu. Nah, makanya ada cerita sedikit, berbagi pengalaman aja. Waktu sebelum pandemi ini ada di Desember itu banyak banget yang ingin melakukan investasi di bidang teknologi. Sebenarnya banyak perusahaan yang sudah aware tentang teknologi. Nah, masuk ke Maret ya kalau nggak salah ya di Indonesia itu ya, Maret lanjut sampai dengan saat ini gitu pandemi ini ada. Akhirnya banyak orang-orang yang tadi awalnya di Desember mereka tahu, waktu kita tawarin gitu, kita memang butuh teknologi tapi kayaknya belum saat ini deh kayak gitu. Karena mungkin pengimplementasian teknologi itu mahal atau apa gitu ya. Nah, pada saat Maret akhirnya mereka yang datang ke tempat kita untuk bisa nggak untuk itu. Wah, kebetulan memang kita waktu itu memang dengan sumber daya manusia yang nggak begitu banyak, kita akhirnya harus menghold dulu beberapa untuk kita selesaikan di tahun ini. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak sih tuh selain OCR, ya banyak sih, maksudnya ada face recognition juga ada kok, maksudnya cuman kalau face recognition kan untuk mencatat transaksi apa hubungannya gitu kan, nggak ada, palingan untuk kebutuhan HR absensi. Jadi absensi itu kalau misalnya kita ngobrol ya, face recognition untuk absensi sekarang itu kebanyakan face recognition untuk absensi. Jadi kalau misalnya kalian masih pakai sidik jari, masih udah dibilang culun, kalau sekarang sidik jari sekarang udah bisa lah, gampang lah kita bohong-bohongin itu si teknologi itu. Nah, sekarang yang terbaru adalah face recognition, lalu dicampur dengan memang kita ada Google Maps, kita tahu ya location-nya ada di mana, jadi kita tahu mereka absensi mulai dari mana, di mana, dan apakah benar dia. Jadi udah jarang sih sekarang, udah jarang yang menggunakan password, pasti mereka minta face recognition kalau untuk HR ya. Gitu sih. Oke, terima kasih ya Kak Boyke. Selanjutnya pertanyaan dari Siania Anastasia Sahputri. Selamat pagi Kak Boyke, saya mau bertanya, dalam business intelligence terdapat berbagai macam jenisnya. Ada enterprise reporting, scope analysis, ad hoc query and analysis, statistical analysis, dan data mining, dan delivery report and alert. Jenis mana yang paling berperan penting dalam kinerja seorang akuntan? Dan mengapa jenis itu yang paling berperan penting? Terima kasih, Kak. Oke, yang paling, ya tadi udah banyak banget. Kalau mining data nggak perlu, gitu ya. Kalau mining data nggak perlu, karena kenapa? Bukan marketing. Tapi kalau misalnya ditanya apa yang paling penting, itu adalah statistik. Gitu, karena kita mungkin bisa tanya juga sama teman-teman auditor juga, apa sih yang pertama kali dilakukan oleh seorang auditor untuk mencari
mungkin abnormal transaksi gitu ya, pasti yang akan kita lakukan adalah analytical review. Nah, itu yang menjadi penting buat sebagai seorang akuntan untuk mampu membaca beberapa indikator-indikator analisis di sebuah bisnis gitu ya. Kayak gitu sih palingan jawabannya tadi. Soalnya gini, pada dasarnya saya ini kan sama seperti kalian lulusan akuntansi. Makanya banyak teman-teman alumni juga pada nanya sama saya, "Boy, lu ini sebenarnya lulusan mana sih?" Kayak gitu, kok jadi larinya ke teknologi gitu kan. Ya, sekarang gini, awalnya saya itu kan memang masuk jadi di Kroll Indonesia adalah kantor akuntan publik gitu. Nah, di situ banyak memang permasalahan sampai dengan level enterprise sekalipun gitu, dari perusahaan-perusahaan raksasa. Ya banyak lah yang waktu itu yang pernah juga saya tanganin, itu juga permasalahan ada di situ, di teknologi. Hal yang paling simpel adalah depresiasi. Menghitung depresiasi itu bisa akhirnya kita harus menghitung ulang karena memang sistemnya tidak ada. Disitulah saya melihat ada kesempatan gitu. Jadi artinya kalau misalnya pun ditanya ya sebenarnya kalau mau lebih teknis lagi mungkin teman-teman tim saya dari IT lah yang bisa menjawab itu, karena saya bilang ini ada apa lagi gitu sih. Jadi kalau untuk saat ini sih yang bisa saya jawab yang paling penting itu memang statistik, karena itu pun juga saya gunakan gitu di dalam yang sedang saya jalani gitu. Statistik itu banyak ya, increase, decrease, vertikal, horizontal, apalagi banyak. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Terima kasih Kak Boyke penjelasannya. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, pertanyaan yang sudah ada di Q&A tidak bisa dijawab semua. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya, mungkin bisa dijawab di lain waktu. Selanjutnya ada pemaparan materi oleh Kak Lulu Fitriana. Kepada Kak Lulu kami persilahkan. Pagi. Kedengeran nggak suara? Masih terdengar kecil, Lulu, bisa dibesarkan. Iya. Kedengeran nggak? Udah kedengeran nggak? Halo. Ya. Selamat pagi. Salam hormat untuk Bu Tuti. Saya baru pernah ketemu juga, dan Bu Wiwi juga, sama Kak Prodi, dan dosen-dosen ada Bu Fidi, Bu Nafa, Pak Dikdik, dan dosen-dosen lainnya. Untuk hari ini saya akan memaparkan sebenarnya lebih ke cerita sih gimana kehidupan saya di kampus dan gimana caranya saya bisa membangun diri saya selama di kampus sampai akhirnya saya bisa jadi auditor di salah satu kafe di Jakarta ini. Panitia yang share screen tadi. Perkenalkan, nama saya Lulu Fitriana, saya alumni 2015. Sebenarnya pengalaman saya juga belum terlalu banyak sih, karena kan saya juga baru lulus tahun lalu. Cuma pengalaman saya sedikit lebih banyak, mungkin karena udah mulai kerja juga. Mungkin saya akan cerita sedikit dari awal saya di kampus sampai gimana caranya saya bisa jadi auditor. Ya, next slide. Hari ini kita juga, yang kayak tadi saya bilang, gambaran besarnya adalah gimana kehidupan saya selama di kampus, gimana caranya saya bisa membangun diri saya, sampai akhirnya setelah saya lulus. Sama ada beberapa helpful tips yang mungkin bisa relate ke kalian yang masih jadi mahasiswa di kampus. Next. Nah, hal pertama yang saya lakukan di kampus itu sebenarnya kalau belajar itu kayak klasik banget ya sebenarnya, kayak ya iyalah pasti belajar. Cuma
kalau misalkan kita ngebahas belajar ya, dulu tuh saya pas SMA tuh bener-bener yang malas belajar gitu, dan itu bakal berdampak langsung ke nilai kan pasti. Nah terus kadang saya suka ngerasa kayak, oh mungkin emang nggak bisa kali ya, mungkin emang ya udah aja lah gitu. Nah kalau misalkan kalian terus menerus feel sorry for yourself, terus nggak ngelakuin segala sesuatu untuk memperbaiki hal itu, ya udah kalian akan berhenti di situ gitu. Jadi sampai akhirnya pas saya masuk kuliah, terus saya memutuskan untuk kayak oh ya udah nggak bisa kayak gini lagi nih. Jadi belajar tuh benar-benar satu hal yang benar-benar penting banget menurut saya, dan saya jadiin prioritas nomor satu. Jadi apapun yang akan saya ceritain hari ini selama di kampus, jadi prioritas nomor satu saya itu tetap si belajar ini. Kedua, hal yang saya lakukan pas lagi di kampus adalah saya jadi asdos kan. Nah awalnya saya niat jadi asdos itu karena saya mau bantuin deh maba untuk going through their first year gitu. Nah tapi lama-kelamaan ternyata jadi asdos tuh bermanfaat juga ya. Ternyata kita selain bisa untuk mengingat pelajaran-pelajaran dasar awalnya, sampai akhirnya kita juga bisa ngelatih public speaking juga, karena kan kita harus ngobrol di depan orang, menjelaskan pelajaran-pelajarannya gitu. Nah terus gimana nih cara bagi waktunya? Kan udah belajar, terus abis itu ada beberapa kegiatan lain di kampus, sampai jadi asdos. Nah kalau tips dari saya, kita harus punya priority scale. Jadi ditentuin nih mana yang lebih penting dulu, apakah ini dulu, apakah ini dulu. Jadi dikerjain, suaranya kecil ya. Kalau ini udah kedengaran. Halo. Sudah terdengar, Kak, tapi mungkin masih agak sedikit kecil suaranya. Sekarang masih kecil nggak? Sudah terdengar, Kak. Oh ya, oke. Nah, jadi kalau aku dulu akhirnya bikin priority scale, jadi kita tentuin dulu tuh yang mana yang lebih penting. Jadi nggak yang semua mau dikerjain dalam satu waktu sekaligus, karena nggak mungkin kan. Next. Nah, selanjutnya adalah organisasi. Nah, organisasi ini penting ya, karena kan awalnya, padahal aku tuh masuk organisasi tuh mikir kayak, ya udah deh buat ramein CV, awalnya cuma gitu doang. Nah, ternyata organisasi ini tuh penting, karena selain kita bisa melatih kerjasama, kita juga melatih diri kita buat jadi pemimpin, terus juga kita bisa melatih diri kita untuk menghadapi orang lain. Karena kan nggak semua orang personality-nya tuh sama, gitu. Jadi kita melatih diri kita untuk lebih menghargai orang lain, untuk bilang tolong dan terima kasih, dan sebagainya. Gitu. Nah ini contoh-contoh foto waktu saya organisasi di IBS. Nah, next. Nah selain yang 3 tadi, yang sering saya lakukan itu adalah lomba antar kampus. Jadi waktu itu nggak sampai juara 1, 2, 3 sih, cuma sempat menang sampai semifinal. Yang saya ambil manfaatnya dari kompetisi ini, dari lomba ini adalah gimana kita bisa melihat, oh kemampuan dari sekolah lain tuh segini ya, dari kemampuan di sekolah lain tuh segini ya. Jadi kita tuh semakin berpacu gitu buat belajar kayak, oh mereka kan bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Sama selain itu, saya juga ambil sertifikasi. Nah, sertifikasi ini penting dan banyak banget macamnya. Ada brevet, ada manajemen risiko, ada banyak lah sertifikasi, dan bisa diambil tuh Sabtu Minggu gitu. Ada Sabtu Minggu, ada juga yang kalau abis pulang kampus bisa. Jadi setelah kalian jadi fresh graduate, sertifikasinya tuh udah ada gitu. Jadi nggak diambil setelah fresh graduate. Tapi kalau mau diambil setelah bisa.
Itu next. Nah selanjutnya kalau di kampus itu saya waktu itu juga magang. Kan kalau IBS itu ada magang wajib ya di BI atau di bank gitu. Nah kalau itu saya di BI, di OJK sama di BTN. Nah, tapi kalau saran dari saya lebih baik pas lagi liburan semester itu coba ambil magang-magang di tempat lain gitu daripada liburan nggak ngapa-ngapain. Mendingan liburan coba misalkan cari magang di startup gitu. Terus kayak misalkan oh ternyata nggak cocok nih di startup. Nah berarti nanti liburan selanjutnya bisa magang lagi di tempat lain. Jadinya kita bisa tahu pas setelah fresh graduate kita tuh kayak oh kayaknya aku tuh cocoknya kerjanya di sini deh gitu. Jadi nggak pas fresh graduate terus langsung buta gitu. Bingung mau kerja di mana. Gitu. Jadi udah ada gambaran, udah ada bekal, udah ada value-nya sebelum kalian lulus. Next. Nah ini setelah jadi fresh graduate, ini gambaran besarnya kayak yang tadi Kak Boyke bilang, kerjaan di bidang akuntansi itu banyak banget. Ini gambaran besarnya aja. Kalau misalkan mau jadi karyawan tadi banyak, ada misalkan kalian mau jadi bankir juga bisa, terus atau jadi auditor, ada internal eksternal, terus atau jadi konsultan juga, atau jadi financial analyst, itu banyak banget macamnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian merasa mungkin kayaknya nggak cocok nih kerja di kantor, nah kalian pun bisa jadi entrepreneur gitu. Jadi bisa buka bisnis sendiri. Nah tapi tetap harus kalian tuh make sure kayak kalian tuh passionnya di mana. Jadi jangan karena oh temen gue ini ya udah gue ini. Jadi jangan karena ikut temen gitu. Dan yang paling penting tips menurut aku adalah set your goals. Jadi kalian tuh udah tahu dari awal kalian tuh mau jadi apa. Misalkan kayak aku waktu itu udah dari semester awal, aku tuh udah tahu misalkan, oh aku tuh mau jadi auditor nih. Berarti kita tuh udah tahu nih. Jadi kalian tuh tulis gitu. Kayak oh misalkan mau jadi auditor di sini. Nah berarti ada step-step apa nih yang kalian harus laluin. Kalian list tuh supaya kalian bisa yakin kalau goals itu tuh bakal tercapai. Dan jangan lupa kalau misalkan mau set goals itu setinggi mungkin. Jadi kalau misalkan kalian naruh goals kalian di sini terus kalian gagal, kalian tuh nggak jatuh ke bawah tapi masih ada goals kalian yang setelahnya. Next. Nah setelah jadi fresh graduate, aku nih nggak yang langsung keterima gitu juga. Jadi aku juga daftar di beberapa tempat sampai melalui LinkedIn atau melalui media-media lain. Gitu. Jadi kayak semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Jadi nggak usah iri sama temen yang kayak dia udah diterima, aku gue belum ya gitu. Nah, jadi kayak balik lagi ke goals kalian, kayak goals kalian tuh apa. Jadi be the better version of yourself. Jadi kalau kalian udah set goals, kalian udah yakin diri kalian tuh punya value, terus kalian udah make sure kalau misalkan kalian tuh yakin dan kalian passionate di situ, pasti bisa. Dan jangan lupa kalau untuk lulusan akuntansi yang kayak tadi kayak Kak Boyke bilang, untuk benar coba-coba accounting tools, terus update sama peraturan-peraturan sekarang kayak PSAK gitu-gitu. Jadi jangan baru lulus terus baru baca PSAK gitu. Jadi mendingan kalian ke perpus terus kalian buka baca-baca PSAK-nya, buka di internet juga bisa. Terus juga kalian tahu kayak jurnal-jurnal dasar gitu-gitu. Jadi nggak buta banget pas baru lulus. Nah kalau misalkan mengenai disruptive teknologi ini, kalau dari auditornya, menurut saya, kalau dari auditor mungkin harus meningkatkan critical thinking-nya, terus harus semakin make sure about high quality analysis, sama semakin memperbaiki diri untuk menjadi decision maker yang baik gitu. Dan benar kata Kak Boyke tadi harus meningkatkan analytical thinking-nya. Next.
Nah, ini quotes yang saya paling suka. Jadi, a flower doesn't think of competing to flower next to it, it's just bloom. Jadi, kalau misalkan, kayak yang tadi saya bilang, kita tuh harus fokus on ourselves, sama kita tuh harus yakin kalau kita tuh bisa, tapi tanpa harus yakin kalau orang lain tuh lebih, oh, gue harus lebih tinggi nih dari dia, atau kayak, oh, harus mengcompare diri kita ke yang lain gitu. Itu nggak harus, karena lihat aja bunga aja tuh bisa mekar tanpa harus lihat kanan kirinya tuh, tanpa harus dia make sure kanan kirinya tuh kuncup atau kanan kirinya tuh ikut mekar juga. Jadi kalian tuh pasti bisa kayak bunga, kayak blooms sendiri gitu. Jadi tanpa harus melihat orang lain, jadi fokus on your goals, set your goals, focus on yourself, believe in yourself, pasti bisa. Gitu. Ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Lulu Fitriana atas sambutannya. Untuk sekarang kita mau masuk ke sharing session. Nah, kita mau nanya-nanya sedikit nih ke Kak Lulu dan ke Kak Boyke. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman juga ada yang mau nanya, teman-teman bisa langsung ketik aja di kolom komen, atau teman-teman juga mau langsung nanya, bisa langsung bilang nih ke kita, nanti bisa kita jadiin panelis biar langsung enak, kita ngomong langsung, sharing-sharing. Mungkin aku mau nanya dulu nih ke Kak Boyke dan ke Kak Lulu. Kan dulu kakak gabung di Ormawa, gimana sih kak nge-manage waktunya antara akademis dan organisasinya, biar balance, nggak ada yang lebih, nggak ada yang timpang gitu loh kak. Bisa tolong dijelasin, mungkin dari Kak Boyke dulu bisa dijawab. Maaf kak, masih ke-mute. Oke, pertanyaan ini sering banget muncul ya, nanya bagaimana sih caranya memanage waktu gitu, berarti kan intinya. Sebenarnya dulu aku juga orang yang gila organisasi, makanya aku kenal sangat kenal banget sama, makanya aku ingat yang prodi akuntansi itu Bu Nova. Tadi sempat aku juga chat-chatan dulu sama Bu Nova, jadi banyak banget tentang organisasi dan sedikit cerita juga ya, mengenang awalnya. Tadi kan aku di CV-ku tulisannya Senat Mahasiswa, sekarang sudah berubah menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, disitulah triggernya memang awalnya pemberontakan itu terjadi gitu. Nah, jadi kita bukan ngomongin pemberontakan, tapi kita ngomongin yang seharusnya gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah manajemen waktu gitu. Manajemen waktu sebenarnya sih simpel aja sih, nggak usah terlalu gini. Kita di organisasi itu kita belajar untuk untuk kita memanage orang, apalagi di situ kita harus juga di sisi lain kita juga harus ngejar juga kuliah kita gitu ya, mata kuliah yang sedang kita jalanin. Kalau dari aku sih dulu di mix aja, artinya gini, nggak semua anak-anak organisasi itu juga kita bisa ajak diskusi untuk mata kuliah juga. Artinya mata kuliah ya buat aku sih dulu itu nomor 1 ya. Artinya gini coy, kita ngobrol ngomongin masalah kita ini kuliah itu bayarnya nggak murah gitu. Kasihan orang tua udah bayar mahal-mahal semesteran, terus kita malah memprioritaskan yang bukan kewajiban kita gitu. Artinya yang paling pertama yang harus kita kerjakan itu pasti kuliah. Nah, di sisi lain kita berorganisasi itu kita sebagai soft skill kita kan. Nah, di situ ya kita artinya yang pertama utamakan dulu kuliah gitu. Entah itu tugas, entah itu apa. Kalau misalnya memang ada, misalnya gini, biasanya suka ketemu harus ada rapat organisasi sama kita besok ada tugas. Yang pertama dikerjain yang mana? Kalau kalian lebih milih rapat, ya gitu. Intinya ya kerjain dulu tugasnya, atau bisa juga colokan aja yang tugas sambil rapat kan bisa. Sebenarnya simpel sih. Nggak ada tips yang artinya yang saklek untuk untuk supaya artinya kalian harus tahu prioritas tadi yang kayak lu bilang
ya kalian harus tahu prioritas kalian apa. Kalian udah cukup dewasa untuk apa namanya, untuk sekarang udah masuk kuliah gitu ya. Apalagi kalian akan mempersiapkan diri untuk hidup sendiri gitu ya, tanpa bantuan orang tua. Itu aja sih mungkin. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Mungkin sekarang kalau lu bisa menyampaikan jawabannya. Kalau aku dulu, jadi bener kayak Kak Boyko juga, aku juga ngutamain pelajaran dulu, tapi kadang kan kalau habis ke pelajaran, terus habis itu aku ngasdos atau aku ada rapat, jadi biasanya kalau misalkan tugas itu aku kerjain kadang di rumah atau beneran sambil rapat juga. Tapi kalau misalkan masalah absen atau masalah apa, itu kan kadang kita ada acara yang lepas sama jadwal kuliah kan. Nah kalau kayak gitu, biasanya aku juga nginget-nginget nih, oh kalau yang ini kayaknya absennya udah nggak bisa gitu. Jadi kayak udah tetap harus make sure absen juga. Karena kan percuma kalau misalkan kalian belajar terus tapi absennya jebol, ya sama aja. Kan juga ujung-ujungnya. Nah, terus juga, jadi kadang aku juga sampai malam juga gitu, misalkan paginya kuliah, terus sorenya ngasdos atau rapat, nah terus malamnya baru ngerjain tugas, belajar lagi gitu. Jadi kayak, ya emang kalau ditanya capek nggak? Ya capek banget. cuma ya mau nggak mau, itu ya resikonya kan. Kalian masuk organisasi itu kan bukan buat ngebuang pelajaran dong. Jangan malah jadi kayak ya udah capek abis rapat. Nggak dong, nggak boleh kayak gitu dong. Itu alasan ntar kayak ya nih buat soalnya gue rapat. Nggak bisa. Kuliah itu emang buat organisasi apa buat belajar, kan gitu pertanyaannya tuh. Jadi tetap harus utamain pelajaran sama ya gitu ya, tadi capek sih emang, tapi ya harus berkorban emang. Aku dulu gitu. Terima kasih kalau mungkin ini ada yang mau langsung nanya dari mahasiswanya, mau langsung nanya nih, mau langsung ngomong langsung nih, yang mau langsung nanya. Boleh tanya nggak? Ke Kak Boyke ya? Aku mau nanya ke Kak Boyke dan Kak Lulu, apa tanggapan kakak mengenai mahasiswa yang belum mencintai jurusan atau merasa salah pilih jurusan? Siapa dulu yang jawab? Dulu aja kali ya, dulu. Tadi aku agak unstable Kak Boyke. Kenapa tadi pertanyaannya, maaf? Salah, jadi ada teman-teman yang ngerasa gue salah jurusan nih gitu. Kalau aku dulu tuh aku SMA IPA tau. Bahkan pas aku pertama, ini jujur ya, ini benar-benar jujur. Jadi waktu aku pertama kali, kan aku IPA nih, udahlah akhirnya masuk IBS akuntansi. Nggak ada gambaran sama sekali akuntansi itu apa, akuntan tuh ngapain tuh nggak ada. Sampai akhirnya masuk nih kelas pertama pengantar akuntansi. Oke. Tiba-tiba dosennya nyebutin RE, return earning kan. Tapi kan dulu pas IPA, RE itu retikulum endoplasma kan. Jadi kayak, jadi itu apa gitu. Dan tapi karena udah keburu nyebur juga, jadi terus ya, dan aku juga nggak mau ngulang dari awal lagi. Jadi ya udah dijalanin aja sama kayak yang tadi aku bilang, be the better version of yourself gitu. Jadi karena udah keburu nyemplung juga, lihat aja nih, oh pekerjaannya kalau jadi akuntan tuh ini. Berarti, oh misalkan cocok sama yang ini, berarti kayak yang tadi dilisin lagi kayak, oh caranya gue mencapai ke situ tuh dengan cara ini gitu. Karena udah terlanjur juga, udah nyebur juga, ibaratnya kamu udah berenang, udah hampir nih. Berarti kan antara kamu tenggelam atau berenang terus. Gitu. Kalau aku gitu. Iya sih. Jadi sebenarnya sama juga sih, kalau menurutku sebenarnya aku mau promosiin akuntansi sih sebenarnya. Karena apa ya, akuntansi itu sebenarnya profesi sebenarnya. Karena sama kayak dokter. Ini bener-bener nih Bu Nova nih ya. rusak. Emang kayak gitu Bu. Jadi dari dulu Bu dia kayak gitu. Nah, jadi gini, memang aku suka bercanda sama Bu Nova dari dulu juga. Nah, Bu, bentar Bu, saya mau mencoba menjawab dulu Bu. Nah, jadi gini, kalau buat sebenarnya gini, kalian
sebenarnya yang udah masuk ke akuntansi, sebenarnya kalian juga sama seperti kalian masuk ke salah satu profesi yang memang lagi cari contoh. Kita tuh banyak banget konsultan, termasuk kita pun sendiri. Sebenarnya aku gini, aku ada usaha nih, aku akuntan gitu, aku bisa bikin laporan keuangan, tapi kayak aku masih butuh profesi akuntan, jadi kayak masih kita melakukan kerjasama sama KJA, terus untuk legal juga kita juga kerjasama sama legal, kan artinya itu adalah profesi. Tapi ketika kita masuk ke ranah sorry ya, memang dari dulu tuh kita akuntansi sama manajemen suka berantem gitu kan, sampai ke futsalnya juga berantem. Nah, jadi apa namanya ya, kalau menurutku aku sih bangga sih, jadi memang masuk ke artinya ekonomi yang memang itu adalah profesi. Maka kenapa kan akuntansi juga ada AK-nya, ada apa namanya kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan berarti SAK ya gitu. Kalau dulu kan aku masih SE aja gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian nyesel ya nggak apa-apa juga sih, itu kan pilihan. Kalau misalnya kalian nyesel sekarang masuk akuntansi silahkan pindah aja, tapi ke depannya jangan nyesel sama anak-anak akuntansi yang udah lulus gitu aja. Promosi tetap kan. Nah, ini mungkin Ida Sakma Deverla bisa langsung sampein aja pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Kak. Aku Verla dari angkatan 2018. Lebih mau nanya sih Kak tentang kan kalau kita lulus itu kayak kita sekarang tahu nih Kak, banyak perusahaan yang nyari kayak experience 2 tahun atau harus punya experience dulu. Sedangkan mahasiswa fresh graduate itu banyak nih yang belum berexperience untuk di dalam pekerjaan. Mungkin kayak tadi udah disampaikan sama kakak, ada nih ikut sertifikasi, mungkin ada yang sudah mengikuti beberapa sertifikasi Kak. Tapi untuk di bidang yang dia ingin saat dia melamar kerja, itu kan harus punya experience gitu kan Kak. Sedangkan kalau misalnya dibilang experience, apa gitu fresh graduate gitu kan nggak ada karena masih mahasiswa gitu. Dan kalau kita cari-cari juga tuh, misal kita magang di mana itu kadang itu juga perusahaan itu kadang nggak mau Kak. Nah, aku lebih mau nanya sih Kak, tips gimana kalau ketika kita mencari pekerjaan tuh lebih mudah gitu Kak, karena kayaknya sebenarnya ini struggle-nya setiap mahasiswa yang ada. Jadi setiap nanti dia lulus, dia bingung, gue mau kerja di mana ya, sedangkan fresh graduate itu masih kadang dianggap sebelah mata, harus nyari yang experience. Kalau kita lihat, itu tipsnya kayak gimana Kak, yang pertama. Terus yang kedua, tipsnya gimana sih Kak saat kita nih di kampus ini, kan menurut saya pribadi lebih sering diajarkan untuk apa ya, untuk belajar dari buku, terus kita jawab pertanyaan dari dosen seperti itu kan Kak. Nah, sedangkan ada nih Kak tersendiri kalau kita misalnya kita kerja gitu, itu ada juga tes wawancara, tes psikotes. Mungkin boleh Kak di-sharing gimana sih Kak cara untuk lolos di tahap itu, di tahap psikotes, di tahap untuk interviewnya juga. Terus yang terakhir mau nanya juga Kak, waktu kakak kerja, ada nggak sih struggle baru yang kakak temuin di tempat kerjanya kakak? Terus gimana nih menurut kakak sebagai orang yang fresh graduate untuk menanggulangi dari apa yang si struggle-nya itu? Thank you Kak. Nanya ke mana ya? Lulu ya? Nanya ke aku. Oh iya. Ke Kak Lulu sama Kak Boyke boleh Kak? Dulu. Karena baru anget-angetnya kan. Tadi kan ada interview psikotes, tantangan baru, sama yang pertama apa tadi? Oh, yang itu ya, yang pengalaman kerja experience 2 tahun itu ya. Kalau aku, karena masih baru banget ya, waktu aku tahun lalu pas lagi nyari-nyari kerjaan, itu kan emang banyak yang minta kayak experience 2 tahun lah, experience setahun lah. Tapi kan nggak semua gitu. Kalau aku ngelihatnya ya, kan nggak semua kerjaan, kalau yang aku screening, itu nggak semua job, misalkan kamu pengen jadi auditor, kayak aku, habis itu kamu lihat nih di KPA, kamu harus experience 2 tahun.
nggak mungkin di KAP lain itu minta experience 2 tahun juga, pasti ada at least satu yang minta yang nggak minta experience sama sekali, bahkan ada juga yang kayak fresh graduate boleh gitu ada. Jadi kayak jangan malah jadi patah semangat kayak pengen di sini tapi kok nggak bisa gitu. Makanya tadi aku bilang kamu harus set goals dulu dari awal, maunya jadi apa nih, misalkan jadi auditor, berarti kan ada Big Four tuh, berarti kan kamu punya 4 pilihan, atau kayak ya udah deh coba Big Ten dulu, berarti 10 pilihan, nambah lagi kan pilihannya gitu. Jadi bikin pilihan dari diri kamu sendiri dulu, jadi bikin plan A, plan B, plan C gitu, jangan cuma stick sama one plan aja, karena ya kok kayak gitu ya sama aja bohong kalau misalkan gagal plan yang itu terus lanjut ke plan selanjutnya, terus apa gitu. Terus kalau interview sama psikotes, waktu aku belum pernah baca-baca dari buku ya. Kalau interview sama psikotes, biasanya aku searching biasa aja sih dari internet, kayak caranya gimana. Tapi kalau interview itu biasanya harus, kalau rumor-rumor bilang kayak tatap mata HR atau gimana, itu benar loh kadang, atau jangan duduk dulu sebelum disuruh, itu benar. Jadi show your manner, show your value. Jadi kalau ketika interview itu ya sama aja kayak lagi jualan gitu, kayak nih gue nih gitu. Jadi kamu harus proud akan value kamu. Gitu. Kalau psikotes kan sebenarnya nggak ada tips and trick ya, karena kan itu kan IQ diri sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau aku pernah baca, kalau psikotes itu malah jangan belajar, katanya gitu. Karena nggak menggambarkan diri kamu yang sesungguhnya. Karena kan kalau psikotes itu nggak cuma yang kayak tes IQ yang jawab angka gitu. Kadang kan ada yang gambar, ada yang apa segala macam gitu. Nah kalau yang gambar itu biasanya yang benar-benar show yourself. Gitu. Terus kalau tantangan baru banyak banget. Karena kan kita baru lulus nih, terus habis itu pas aku baru masuk, sebenarnya kalau tantangan barunya itu kan aku pernah magang dulu sebelumnya jadi auditor di tempat sebelumnya, jadi ada gambaran sedikit kan. Cuma kalau tantangan baru di tempat aku yang sekarang, ya karena setiap KAP itu kan punya aplikasi yang beda-beda kan untuk dia ngaudit, terus juga biasanya istilah-istilahnya kan juga beda-beda gitu-gitu. Jadi adaptasi akan hal-hal seperti itunya sih yang benar-benar tantangan banget buat aku. Gitu. Oh sama ketemu klien gitu-gitu kan juga tantangan baru kan. Itu sih kalau aku. Kalau Kak Boyke? Nah, untuk experience. Jadi kalau dari sisi kita pencari kerja gitu ya, satu, ya kenapa kita minta experience minimal 1 tahun atau 2 tahun? Pengembangan sumber daya manusia itu cost buat kita. Jadi sebisa mungkin kita mau itu ambil yang memang udah jadi gitu. Artinya ketika dikasih tugas A, B, C, ya udah bisa ngerjain gitu. Jadi ada satu kejadian lucu begitu. Salah satu manajerku bilang marah waktu itu, Pak ini susah ngomongnya gitu. Terus jawabannya cuma satu, yaitu itu alasan saya hire kamu karena susah. Kalau gampang saya kerjain sendiri, nggak usah saya hire kamu kayak gitu. Ya udah ketawa aja palingan kan. Nah, itulah salah satu makanya kenapa sebenarnya itulah di dunia kerja tuh sekeras itu loh. Maksudnya jangan pikir ini next step gitu. Kita selalu selalu berpikiran pattern soalnya. Habis kuliah kerja selesai kayak gitu. Nah, nggak segampang itu. Artinya ketika kalian bekerja memang kalian benar yang kata Kak Lulu bilang, kita tuh kayak jualan gitu loh. Nah, kalau untuk masih mungkin infonya atau informasinya, tolong dijauh-jauhi kalimat saya ingin mencari experience di sini. Karena udah pasti itu tuh bikin bete orang. Jadi kayak misalnya nih aku nih interview nih, misalnya siapa gitu ya. Saya mau cari experience, ngapain lo cari experience di tempat gua? Ya lo kuliah lagi aja gitu kan. Atau enggak lo ngapain kayak ngambil sertifikat gitu di tempat gue, ya lo kerja gitu ya. Apa yang bisa lo lakukan buat perusahaan ini? Jadi jualah value lo untuk value teman-teman untuk untuk
ya saya bisa mengerjakan ini, apa ya misalnya posisi apa yang misalnya Bapak atau Ibu buat gitu untuk interview ya. Kalau untuk masalah psikotes sih latihan aja lah, banyak buku-buku psikotes kok. Kayaknya karena itu lebih kayak gini loh, orang HR itu kebanyakan kayak cenayang pada intinya. Jadi dia berusaha untuk mencoba untuk membaca karakter orang. Artinya jadilah diri sendiri ya apa adanya, karena kalau nggak berat buat kalian gitu. Nanti akhirnya jadi artinya kan nggak menjadi diri sendiri itu kan nggak enak kan gitu kan. Makanya udah nggak, tidak usah berpura-pura, jadilah tetap memang jadi orang baik aja udah gitu, selesai. Nah terus tadi yang terakhir tuh apa ya pertanyaannya itu, tantangan baru ya? Kalau kakak tantangan lama ya, berarti udah banyak. Iya, udah artinya gini loh, kayak ya makanya pertanyaan ke Lulu tuh simpel, kok nggak peak season ya? Jadi waktu pas jadi auditor itu udah ngerasain gimana pertama kali jadi, ya jadi jangan berharap ketika kalian lulus fresh graduate itu bukannya itu ya, justru kalian harus tough gitu ya, apa ya tough tuh ya? Tough itu kuat lah ya, tangguh lah ya. Artinya jangan pernah berharap, kadang-kadang juga banyak soalnya S1 yang uh, merasa wah ini bukan posisi gue nih, gue pengen langsung jadi decision maker gitu, nggak mungkin, percaya deh gitu. Jadi kalian harus mulai step by step, artinya harus benar-benar tangguh gitu loh. Artinya apa namanya itu perlu apa namanya itu harus dipersiapkan. Artinya apapun pekerjaannya, apapun industrinya gitu, pada saat kalian masuk coba udah masuk, karena gini, simpan aja itu di dalam pikiran kalian karena kalian butuh experience. Iya betul, tapi nggak usah diungkapkan karena ya itulah salah satu tipsnya. Karena kenapa banyak sekarang berpikir ya saya mau mencari experience, asli itu beneran. Jadi memang kita tuh kalau misalnya pun meeting juga untuk pengelolaan sumber daya manusia juga, artinya ya kita ngapain kita cari-cari, artinya gini, kita cuma minta sama SDM ketika kita kekurangan orang, itu tolong siapkan orangnya, sudah siap. Kita nggak mau nanti harus nunggu lagi 1 minggu, 1 bulan, oh kita harus rekrutmen dulu, kayak gitu. Ya buang-buang waktu lah buat kita gitu ya. Maksudnya itu kan udah tugas kalian untuk melakukan rekrutmen gitu. Nah jadi artinya itu tipsnya aja sih mungkin dari aku. Cuman pada saat nanti jangan pernah nih, yang jadi menjadi kesalahan terpenting bagi fresh graduate adalah memilih gitu. Artinya jangan pilih-pilih dulu, cari kerja itu belum tentu kalau satu kalian tuh langsung masuk gitu. Tapi coba aja semuanya, coba semua industri gitu. Dan sebisa mungkin ya artinya banyak hal deh harus dicoba karena experience-nya memang masih belum terlalu banyak. Jadi jangan memilih gitu. Oh ya, sama satu lagi, kalau misalnya ada 2 panggilan yang berbarengan, misalnya cuman nggak tahu ya, mungkin yang mengalami pengalaman kayak gitu, misalnya ketika udah apply, terus ada 2 panggilan nih datang di waktu yang bersamaan, saran aja pilih orang yang manggil pertama. Kenapa? Karena berarti di situ adalah perusahaan yang mau menghargai kalian gitu. Jadi pilih yang pertama, yang kedua event, yang kedua gajinya lebih besar gitu. Jangan pertama-tama 1 tahun 2 tahun tuh kalian ngeliat gaji gitu, experience dulu dibanyakin gitu. Karena pasti yang ini, makanya tadi kan aku sempat cerita yang masuk rekrutmen ke kita itu sempat ada 5.200 untuk satu posisi waktu itu. 5.200 yang kita kan pusing ya ngeliat satu-satu ya. Coba aja kalian 5.200, tak kasih nih datanya, kalian pilihin buat kita kayak gitu, pasti pusing. Apa yang kita lakukan? Filter udah, cari experience yang paling banyak gitu. Oh experience-nya ini, ya udah ambil, ya udah nih ambil, oh ini panggil kayak gitu aja. Sama jangan lupa kalau naruh di job street dan segala macam pasang foto, jangan nggak pasang foto karena itu bikin kayak serius nggak sih ini lo nge-apply gitu. Kalau nggak serius sudah lah nggak usah kayak gitu. Itu sih yang jadi persiapkan kalian jualan yang benar gitu. Maksudnya juga jualan sih, maksudnya kayak mempersiapkan apa namanya ya, kita membawa kerja gitu. Nah, selanjutnya masih ada lagi nih Kak yang mau nanya. Langsung aja Kak Bella, langsung mau nanya ke Kakak. Assalamualaikum, Kak Lulu, Kak Boyke. Ya. Aku mau nanya lebih ke arah, nanti kan aku mau lulus nih, aku mau lebih ke arah itu sih Kak. Pertama, penting nggak sih lulusan cum laude itu
ini mungkin jadi pertanyaan aku sama teman-teman aku, terlebih lagi kita yang dari universitas swasta kan, bukan dari negeri. Itu menjadi kayak yang harus lebih berjuang gitu. Menurut aku tuh harus lebih berjuang. Karena saingan kita tuh yang dari negeri tuh bisa jadi yang lebih unggul, dan itu banyak banget teman-teman aku yang jadi kayak takut gitu. Kayak ada yang ngomong, Bel sebenarnya tuh kita harus kumlot tahu, kalau percuma kalau misalkan kita tuh nggak kumlot gitu. Menurut Akang penting nggak sih kalau misalkan lulusan kumlot itu? Terus yang kedua, pertanyaan satu basic banget. Kenapa kalau lu memilih profesi sebagai yang sekarang ini Kak Lulu jalani, dan Kak Boyke juga demikian? Itu aja sih. Saya pengen tahu alasannya. Itu aja Kak, cukup 2 pertanyaan. Jelas nggak Kak pertanyaannya? Jelas. 2 kan? Iya. Ini dari Kak Boyke atau Kak Lulu, siapa yang mau jawab duluan nih? Atau Kak Lulu mungkin ya, karena banget kemarin nih. Gue udah senyum-senyum tuh, udah pengen jawab. Oke. Kumlaut penting atau enggak? Biasa aja. Biasa aja. Alhamdulillah aku kumlaut. Tapi ini bukannya membuat kalian demotivasi kayak ya udahlah nggak usah kumlaut, ya jangan kayak gitu. Kalau misalkan nilai kalian udah cocok, udah bagus gitu, ya tetap pertahankan. Cuma untuk yang udah yakin dirinya nggak kumlaut, nggak usah patah semangat, karena kalau dibandingin sama teman-temanku yang nggak kumlaut, ada juga yang bisa tetap dapat kerjaan gitu. Cuma balik lagi ke yang tadi aku bilang, kan kamu bilang gini ya Bel, kita pasti kalah nggak sih karena kita swasta sama anak PTN? Enggak, sumpah enggak. Karena gini, aku di sini sekarang padahal aku dari swasta gitu. Karena setahu aku ada beberapa perusahaan yang emang ada juga perusahaan yang lihat PTN atau swastanya dan mereka lebih utamain PTN. Cuma ada juga perusahaan yang kayak, oh value-nya anak bagus nih, jadi diambil aja gitu. Jadi balik lagi kayak kamu harus lebih mementingkan value kamu sendiri sih. Jadi, kalau cum laude bagus banget. Cuma cum laude itu penting atau enggak sebenarnya mungkin nilai tambah jauh ya. Cuma penting atau enggaknya sebenarnya biasa aja gitu. Tapi ya kalau bisa cum laude ya cum laude lah. Bagus banget soalnya itu kan gitu. Terus kenapa aku ngambil kerjaan, kenapa aku dari awal pengen jadi auditor? Karena aku udah yakin aku nggak cocok jadi accounting staff. Karena gini, aku tuh tahu kalau accounting staff tuh pasti kerjaannya stagnan. Maksudnya oh ya udah input jurnal gitu kan. Aku nggak ngeliat di situ ada tantangan dari awal. Terus aku tuh nggak suka kalau kerjaannya tuh nggak membuat aku tuh improve gitu. Jadi aku kenapa aku milih jadi auditor, karena itu. Jadi aku bisa mengenal dari berbagai macam laporan keuangan dari berbagai industri, karena kan model-model laporan keuangan dari berbagai industri itu kan beda-beda bentuknya kan. Jadi kenapa juga salah satunya kenapa aku jadi auditor, belajar juga kayak oh berarti kalau dari industri ini tuh laporan keuangannya tuh kayak gini ya, kalau ini tuh gini ya gitu. Terus kayak tantangannya tuh nggak berhenti gitu, ada terus, datang terus. Hari ini udah bisa ini, besok ternyata harus ada tantangan baru lagi gitu. Jadi kayak ya bener-bener improve sih kalau aku ya. Kalau menurut aku jadi auditor tuh bener-bener improve myself banget dibandingkan jadi accounting staff. Tapi kalau misalkan kalian emang dari awal pengen kayak gue cocok bankir deh, kayaknya kalau accounting staff cocok deh buat gue gitu kayak, atau konsultan, ya nggak apa-apa. Cuma kalau aku kenapa jadi auditor, salah satunya alasannya karena senang aja ketemu banyak orang baru, karena kan kliennya beda-beda terus kan. Kalau Kak Boyke? Kalau tadi apa sih? Oke, sebentar.
cum laude ya, masalah cum laude. Kalau untuk masalah cum laude sih sebenarnya kalau dari sisi kita pun juga nggak begitu artinya ya bagus. Jadi nice to have sebenarnya. Ketika kalian punya predikat cum laude itu ya nice to have untuk kalian punya, karena pasti ibarat kalau misalnya ada di posisi yang sama gitu dengan pengalaman yang sama dengan kalian, kita anggap semuanya sama ya. Kita asumsikan semuanya sama dalam keadaan normal gitu ya. Tapi kalian yang satu cum laude, yang satu enggak gitu. Ya pastilah kita akan memilih yang cum laude. Gitu, itu udah normal. Jadi kalau memang bisa cum laude, ya silahkan cum laude gitu. Kalau memang nggak bisa, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena sebenarnya balik lagi tadi yang terpenting dari kita pencari kerja itu tuh selalu melihat experience memang. Makanya itu tadi yang udah nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya. Kita tuh cuma pengen makanya kenapa auditor itu ya biasanya karir path-nya itu cepet. Karena kenapa ya, itu dia bisnis model yang dia temuin sangat banyak. Dalam 1 tahun aja mungkin bisa 3 bisnis model yang mungkin harus dipelajarin sama dia dalam waktu yang singkat gitu. Nah, nanti tanya aja sama kalau misalnya end of year itu berapa minggu harus sudah selesai gitu kan. Dan itu perusahaannya bukan perusahaan kecil gitu kan. Jadi pasti experience. Jadi artinya tuh itu sangat penting banget untuk experience. Jadi nggak usah pikirin terlalu jauh dulu. Nah, kalian karena udah mau menghadapi, berarti kalau udah mau lulus berarti udah skripsi dong ya. Skripsinya udah lulus. Nah, itu dulu step by step gitu. Memang kita boleh berplanning gitu kan. Nah, tapi jangan sampai nanti yang deket ini malah kalian lupa gitu. Jadi intinya sekarang setelah lulus berusaha untuk mencari kerja dulu, dapat dulu pekerjaan apapun bentuknya, itu experience buat kalian. Even itu cuma 1 minggu atau cuma 2 minggu, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian pernah mempunyai, intinya gini, gampangnya yang penting kalian bisa nulis udah di CV gitu, supaya nanti kan biasanya, tapi jarang sih ada yang mau ngasih surat keterangan bekerja kalau misalnya kalian cuma 2 minggu gitu ya, tapi biasanya sih 6 bulan, 1 tahun, ya memang itu adalah hal yang harus dijalani gitu. Jadi kalau ada kesempatan tadi yang Kak Lulu bilang, kalau ada kesempatan yang membuka tanpa experience, ambil gitu, jangan banyak milih gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk balik lagi cum laude penting atau enggak, kayaknya sih ya so aja sih, ya nice to have gitu. Terus kalau kenapa di posisi sekarang? Nah, ini jawaban yang sulit. Jadi kenapa ada di posisi sekarang sih, sebenarnya kalau sekarang itu ya karena waktu sih. Kalau aku sih ya artinya kita melihat ada apakah aku lebih menyenangi menjadi seorang auditor dulu sama sekarang, karena sama aja gitu, dua-duanya juga bikin nggak tidur gitu kan. Tetap aja misalnya kalau dulu balik yang tadinya awalnya berpikir gini, berpikir jadi auditor, wah ini benar-benar siksaan terberat di dalam hidup gitu kan. Karena ya itu pernah kejadian kita pulang jam 5 pagi ya, dulu waktu jadi auditor ya, jam 5 pagi ya jam 8 pagi udah harus datang lagi ke kantor gitu ya, memang begitu gitu loh. Jadi karena ya yang kita hadapin siapa gitu ya, ada waktu contoh kita libur terus kita ketemu klien misalnya orang Jepang yang ngomong gini, ya di Indonesia libur, Jepang enggak gitu. Jadi ya udah kita masuk gitu kan. Jadi banyak waktu yang terbuang gitu. Ada waktu yang memang kita enggak jadi bukan punya milik kita gitu. Tapi ya itu yang harus dijalanin. Kalau saat ini kenapa bisa sampai dengan saat ini, karena ngeliat kesempatan. Artinya ya sama, kita pun aware, maksud saya pun sebagai pribadi gitu ya, aware gitu bahwa di sini ada kesempatan. Artinya bisnis tanpa teknologi bukan sekarang ya, artinya ketinggalan lah ya. Banyak banget sekarang perkembangan teknologi, dan untuk saat ini posisi yang ini karena ya dipercaya gitu. Itu aja sih. Ya kebetulan ya dipercaya gitu, karena ya pernah juga kita pegang, maksudnya saya sendiri pegang untuk menjadi manajer ya. Nanti kalau lu juga akan mengalaminya 2 tahun lagi, mudah-mudahan jadi manajer juga gitu. Jadi kita tuh, karena kalau kita dari auditor itu ya memang karena bisnis modelnya tahu, kita ngobrol apa aja juga, misalnya kita langsung ketemu sama director gitu atau kita ketemu sama ownernya sekalipun, ya kita tahu gitu loh, maksudnya bisnis modelnya tuh, jadi kita bisa jadi advisor juga, dan itu ya value gitu buat
yang punya bisnis kayak gitu sih. Jadi ya apa ya, kalau alasannya ya awalnya karena melihat ada kesempatan, di situ kita bisa ambil, artinya ya siapa tahu nanti Indonesia Banking School mau bekerja sama dengan Klik ERP kan, untuk pelatihan akuntansinya ya boleh gitu kan, nanti bisa kita atur gitu. Promosi lu dikit, habis itu Sekalian udah kan, promosi ya, jadi Kak. ya sekalian promosi. Jadi ya udah itu aja sih palingan. Jadi kalau alasan ya terlalu panjang ceritanya gitu ya, itu aja sih. Oke. Wah, banyak banget ya ternyata yang bisa kita Terima kasih ya, Kak. Kalau Ya. Kak Boyke, sebenarnya tuh masih banyak banget nih Kak pertanyaannya, cuman karena waktunya yang singkat, jadi kita nggak bisa jawabin semua pertanyaannya nih. Jadi kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Terima kasih kepada Kak Boyke Budi Pratama SE dan Kak Lulu Fitriana SAK. Acara selanjutnya adalah pemberian e-sertifikat kepada Kak Boyke Budi Pratama. Oke, berikutnya sertifikat akan saya berikan kepada Ananda Lulu Fitriana SE Akuntan yang sebagai speaker ya untuk temu alumni ini. Masuk ke acara selanjutnya nih, sesi yang paling ditunggu-tunggu banget. Wah, ada apa tuh sampai ditunggu-tunggu? Kepo nih Kak aku. Ada hadiahnya loh, jadi kita mau main kuis nih, berhadiah buat 4 orang pemenang. Waduh, pantas banget nih ditunggu-tunggu. BTW apa sih Kak hadiahnya? Kamu mau tahu nggak apa? Jadi untuk 4 orang pemenang yang mendapatkan ranking 4 teratas akan mendapatkan hadiah berupa OVO. Jadi nanti akan dapat saldo OVO, lumayan banget kan. Bisa buat malam mingguan loh nanti malam. Belum selesai nih, masih ada satu lagi nih. Ada apa lagi tuh Kak? Sekarang ada Accounting Award. Wah, apaan lagi nih? Accounting Award apaan tuh Kak? Jadi aku jelasin sedikit tentang Accounting Award ya. Jadi Accounting Award ini pemberian penghargaan untuk mahasiswa-mahasiswi yang memperoleh nilai IPK tertinggi untuk setiap angkatannya. Wah, kira-kira siapa aja yang menang ya? Nah, untuk pemenangnya ini tuh ada 5 orang. Dari setiap yang nilai IPK itu paling tinggi di angkatannya ya. Ya, semoga aja kita dapet ya Kak ya. Kamu udah tahu lah, udah pasti nggak ada nama aku ya, itu udah fix banget nggak ada. Jadi aku langsung aja nih ya umumin untuk kategori. Yuk, nggak sabar banget nih. Aku umumin ya yang dapat penghargaannya untuk kategori umum. Jadi untuk angkatan 2017 penghargaan Accounting Award diberikan kepada selamat Kak Chandra Anindya Kirana. Yeay. Selamat Kak Chandra. Ini sertif dan piagamnya. Selamat Kak Chandra Anindya Kirana. Oke, selanjutnya untuk 2018, angkatan aku nih. Nih kalian kayaknya bisa nebak sih siapa. Untuk angkatan aku, penghargaan Accounting Award diberikan kepada Chania Anastasia Syaf Putri. Selamat Chania. Ini satu kelas. Selamat Kak San. Satu kelas lah sama aku. Selamat ya Chania. Ini sertif dan piagamnya. Oke, terus masih ada ini satu lagi nih dari angkatan aku. Penghargaan Accounting Award diberikan kepada ini dari Hima loh. Mau tahu nggak siapa? Jeng-jeng apa ya? Kira-kira. Selamat Amelia Hendarto Putri. Ini dari anak Hima akuntansi loh. Jadi ini udah terbukti loh kalau misalkan organisasi dan pendidikan tetap balance guys. Nih buktinya. Amelia Hendarto Putri, selamat. Kak El. Selanjutnya nih dari mahasiswa 2019 angkatan aku. Ada 2 orang juga nih. Khusus loh, ini kategori khusus. Siapa ya kira-kira ya? Pasti aku nih. Enggak sih kayaknya aku. Oke, kita cepet-cepet yuk. Aku udah kepo juga. Untuk angkatan 2019, penghargaan Accounting Award diberikan kepada selamat untuk Sylvia Novita. Yeay. Selamat.
Ini sertifnya dan piagamnya. Dan satu lagi, ini yang khusus Hima ya, ini ya. Dan angkatan 2019, penghargaan Accounting Award diberikan kepada siapa ya? Selamat untuk Rosa Virginia Dara Aprili. Yes, selamat Rosa. Ini anak Hima. Selamat Rosa. Selamat Rosa. Nah, sekali lagi untuk para penerima penghargaan, selamat ya dan tetap terus ditingkatkan untuk prestasi ke depannya. Oke, kita udah sampai nih di penghujung acara. Seru banget ya Kak acara kali ini, tapi sayangnya aku nggak menang. Sama, mungkin next tahun depan kali ya bisa. Sabi. Tapi kayak dengan ini kita udah harus pamit. Oke, dengan ini acara sudah berakhir. Sebelum itu, izinkan kami untuk menutup acara Temu Alumni pada pagi hari ini. Saya, Yohana Maria, Akuntansi 2018. Dan saya, Linda Lestari, Akuntansi 2019. Pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Boyka. Terima kasih Kak, sukses. Pak Bambang, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kak Lulu, Kak Boyke. Sama. Terima kasih Kak Bella udah hadir.